meja taklim yang biasa bercahaya berapa. Meja taklim ini oh tidak tahu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tibalah kita pada acara puncak yaitu tausiah, zikir dan sekaligus nanti ditutup dengan doa oleh guru kita Tengku Haji Muhammad Yusuf bin Tengku Haji Abdul Wahab. Beliau adalah pimpinan pesantren Babus Salam Al-Hidayah ini Kabupaten Sini. Dan alhamdulillah sudah bersama dengan kita. Maka dengan ini kita persilakan dan waktunya kita serahkan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil-ittiqadi bihablillah wal isti'adi an nahyatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Pertama, sama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena dengan takdir dan keridhaan Allah kita hadir di sini. Dengan taufik dan hidayah Allah saya juga sampai di sini. Semoga perkumpulan kita malam ini jadi berkat dan modal untuk masa depan dunia dan akhirat. Sisa-sisa usia yang kita jalani merupakan hidup yang terbaik bagi kita. Kemudian dia selawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Berikutnya taklim kemuliaan saya kita bersama kepada guru-guru kita, pemimpin-pemimpin kita, pemimpin jamaah yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Saya pun tidak hafal nama, tapi banyak yang tertinggal. Semoga dengan berkat bimbingan guru-guru kita semua, kita mendapat petunjuk di dalam menjalani kehidupan ini. Istimewa sekali kepada seluruh jamaah, pencinta agama, pencinta agama, pencinta agama yang hidup di sebuah zaman yang akhir, yang jauh dari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena
jadwal kehadiran kita di dunia ini dan jadwal lahirnya kita di dunia ini tidak bisa kita tentukan oleh kita sendiri. Memang jatah kita. Allah lahirkan kita sebagai anak manusia di abad ke-21. Di abad ke-15 Hijriah, yang jauh dengan generasi terbaik, yaitu generasi sahabat. Sehingga kita hidup dilahirkan di zaman di mana Islam itu sendiri tidak disepakati oleh umat Islam sendiri. Inilah zaman kita dilahirkan. Sehingga pencinta Islam menjadi lebih sedikit untuk menjadikan Islam sebagai kehidupan, dan kehidupan adalah Islam menjadi kelompok yang sedikit. Tanpa taufik dan hidayah Allah, sulit kita berada di jalan-jalan tersebut. Bagaimana sedikit atau banyak orang yang menjalani jalan hidayah, jalan petunjuk, kita tetap bersemangat, karena Ahlul Kamar mewasiatkan kepada kita, al-zim turqal huda wal kullal asani wa iyyaka wa turuqat dalala fala tansarru bi fikratil hadi. Tetapkan diri, istiqamahkan diri di jalan petunjuk, walau sedikit orang yang berjalan. Jauhi jalan sesat, jangan terpengaruh dengan banyak orang yang beriman. Jangan ikuti kita. Maka para ulama menasihatkan kita, silakan kamu hidup beserta orang yang hidup. Ikutilah mereka yang rahmat. Generasi sahabat mereka sudah tidak ada lagi di dunia. Generasi terbaik yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Generasi tabi'in sudah tidak ada. Kita generasi di ujung. Dunia sudah tua, Islam juga sudah tua, sudah di ujung. Inilah generasi kita. Maka alhamdulillah kita semua hadir di sini semua karena taufik dan hidayah Allah. Bersyukurlah kepada Allah. Bukan kehadiran kita ini adalah kebaikan kita. Saya baik sudah bisa hadir di sini, itu salah. Allah sedang berbuat baik untuk saya. Allah lah yang mentakdirkan kita bisa menjalani jalan yang baik. Maka malam ini dalam acara ini saya diundang untuk memberi sedikit tausiah. Tadi saya jelaskan secara sambutan, semoga kehadiran saya mendapat berkah. Saya bukan begitu. Semoga saya hadir di sini dapat berkah jemaah saya. Saya mengatakan kalau bersamaan saudara-saudara di sini mendengarkan saya, tolong doakan saya, tolong doakan sisa-sisa hidup saya ini menjadi hidup yang terbaik. Itu yang saya harapkan pada saat hadir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada kita. Kemudian saya diminta untuk memberi sedikit tausiah dalam rangka kelahiran Rasulullah SAW. Kalau bercerita tentang kelahiran Rasulullah, tentang perjalanan hidup Rasulullah, tentang perjuangan Rasulullah, tidak mungkinlah dalam waktu yang singkat, sangat tidak mungkin. Cuma kita hanya berbicara sedikit dalam hal intinya saja.
inti dari perjuangan Rasulullah SAW. Apa intinya? Pertama, menyadarkan manusia ini adalah manusia. Manusia ini bukan makhluk yang lain, bukan binatang, bukan bebatuan. Menyadarkan bahwa manusia apabila dilahirkan ke bumi ini, dia diciptakan untuk selama-lamanya. Binatang diciptakan untuk cari makan, melanjutkan keturunan, kemudian mati selesai, baik mati sendiri atau mati dimakan orang. Selesai. Paling bangkit sekali di akhirat hanya untuk bertanggung jawab keadilan kalau dia sering terjadi di dunia, kemudian jadi tanah kembali. Baiklah dengan manusia. Kalau sudah jadi manusia, tiada akhir beri ujung. Kita akan dikekalkan oleh Allah. Yang berakhir, yang sementara hanya kehidupan hidup. Yang sementara hanya dia hidup. Wujud kita untuk selama-lamanya. Kalau tidak di neraka, ya cocok. Inilah yang membuat kita takut dan terbebani jadi manusia. Mungkin saya berharap pada malam ini banyak orang-orang yang di sini yang sudah siap jadi manusia. Saya sendiri untuk diri sendiri masih ragu menjadi manusia. Maunya jadi binatang. Kenapa? Biar dimakan orang. Selesai. Atau maunya mati secara kecil. Sudah pasti jadi penghuni surga. Kalau mati kecil sudah pasti jadi penghuni surga. Tidak ada resiko surga. Tidak ada resiko tidak terampuni dosa-dosa. Yang pasti kita tahu memang masuk surga tidak punya amal, tidak punya apa-apa. Jadi gelang-gelangnya di surga jadi kehidupan di neraka. Preman masuk surga tidak apa-apa di surga. Malah tidak ada. Biasanya ada orang pacaran, kita tidak pernah boleh mengerti. Tidak pernah beramal karena masih kecil. Tetapi sudah pasti selamat. Maka kalau sudah balik, kalau memang kita tidak dipanjangkan umur, menghadapi risiko yang neraka, syurga, pasti. Alam-alam pasti. Bagaimana kuburan kita menjadi kubur itu perjuangan. Bagaimana selamat di dalam perjalanan pada manusia. Bagaimana selamat dihisab dan bagaimana selamat di neraka ini tantangan. Maka kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, inti dari perjuangan Rasulullah bagaimana supaya manusia ini hidupnya bukan untuk kehidupan sendiri, hidupnya bukan untuk menunggu kapan. Setiap orang yang lahir pasti ditunggu atau tidak ditunggu mati pasti, hidup tidak pasti.
Hidup ke depan yang panjang belum pasti. Mati di depan itu pasti. Islam mengajarkan kepada kita bagaimana supaya hidup ini untuk mempersiapkan diri bagi kematian. Kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh usaha cari makan. Tapi bagaimana semuanya jadi modal 5 waktu? Itulah tugas Rasulullah mencerdaskan manusia. Manusia yang paling cerdas adalah orang yang melawan nafsunya dan mempersiapkan dirinya. Itulah hidup yang cerdas. Hidup hanya sekedar cari makan, melahirkan keturunan, binatang lebih cerdas. Siapa lebih banyak anak binatang? Kalau untuk beranak, ayam sekali beranak 12. Cari makan, mereka lebih hebat. Kalau manusia diberikan akal oleh Allah, diberikan otak, kemampuan berpikir, hanya sekedar cari makan, rugi. Hanya sekedar melahirkan keturunan, rugi. Hilang fungsi akal itu sendiri. Akal adalah berfungsi bagaimana mendidik kita untuk menjalani kehidupan ini menjadi perjalanan ke surga, bukan perjalanan ke neraka. Maka inilah perjuangan Rasulullah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutuskan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Modal utama untuk perjalanan ke surga adalah akhlak. Tanpa akhlak tidak ada anak masuk surga. Sebanyak apapun ilmu kita, rajin berzikir dan beribadah, tanpa didasari oleh pondasi akhlak yang diajari oleh Rasulullah, semuanya jadi abal-abal. Maka pada ini saya hanya berbicara sedikit tentang inti dari akhlak yang dituangkan oleh Rasulullah. Fondasi yang paling pertama tidak mungkin dijelaskan secara luas karena banyak akhlak itu dijelaskan di dalam kitab tasawuf, luas sekali ilmunya. Cuma untuk luang waktu ini kita berbicara yang inti, hal yang paling inti, ummahatul akhlak, fondasi utama akhlak, induknya akhlak. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa inti dari akhlak fondasinya pada 3 hal. Pertama, akhlak itu harus ada akal. Tidak ada istilah akhlak pada makhluk yang tidak ada akal. Dulu baik akal dan tidak ada istilah karena tidak ada akal. Akhlak hanya ada pada makhluk yang ada akal dan ada nafsu. Di situ akhlak. Tidak ada istilah akhlak. Akhlak yang kita maksud di sini kepada malaikat. Malaikat baiknya sudah bawaan, tapi
imannya sudah tabi'i, baiknya sudah tabi'i, bahwa akhlak tidak mungkin para malaikat ini cenderung kepada kebinasaan. Karena makmum la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu bawaan mereka. Binatang cuma punya nafsu, tidak ada istilah perjuangan akhlak terbaik akhlak di mereka. Akhlak hanya ada pada makhluk yang ada dua unsur, yaitu nafsu dan akhlak. Nafsu unsur kejahatan manusia. Maka untuk fondasi akhlak pertama akal. Akal yang bagaimana? Akal yang diisi oleh ilmu dan hikmah. Bukan akal yang kosong. Akal yang harus diisi oleh ilmu dan hikmah yang sampai standar minimalnya paling rendah. Itu satu. Yang kedua, ada sifat pada manusia marah dan emosi. Ghadab. Yang ketiga, ada sifat nafsu, syahwat, keinginan, selera. Ini dua hal untuk menentukan baik dan buruknya akhlak manusia, gagal dan suksesnya manusia menjadi berakhlak. Di saat akal bisa memimpin emosi dan memimpin keinginan sesuai dengan rumus ilmu dan hikmah, di saat itu terwujud, maka terwujudlah akal orang-orang. Manusia tidak bisa mengontrol emosinya, marahnya sesuai dengan kehendak ilmu dan hikmah, maka dia tidak berakhlak. Tidak berakhlak bukan tidak marah sekali, tidak marah sekali, bukan juga marah terus. Kapan manusia berakhlak? Di saat bisa marah pada tempatnya dan bisa tidak marah pada tempat sesuai dengan perintah ilmu dan hikmah. Tidak mungkin manusia dikatakan berakhlak apabila kosong dari ilmu. Ada orang dia tidak ngomong apa-apa. Apa dikatakan baik dan anak dia diam. Bukan mungkin dia diam, tidak tahu apa yang ngomong. Tidak punya ilmu, tidak punya pemikiran, maka terdiam karena kebodohannya. Itu bukan baik akhlak, itu bodoh namanya. Dia diam karena ilmu memerintahkan hidupnya. Dia berbicara karena ilmu memerintahkan dia berbicara. Kapan saatnya harus berbicara? Kapan saatnya harus diam? Kapan saatnya harus marah? Kapan saatnya harus tidak marah? Itu akhlak. Manusia punya keinginan, punya selera. Senang dengan keindahan-keindahan dunia. Senang dengan kenikmatan-kenikmatan. Ilmu dan hikmah memerintahkan kamu senang jadi sebatas ini. Jangan senang pada yang itu, jangan suka pada yang itu, sehingga perasaannya mengikuti sesuai dengan ilmu. Di saat emosi dan keinginan
bisa mengikuti perintah akal yang diisi oleh ilmu dan hikmah, saat itulah manusia berakal. Artinya apa? Saat rasional, akal yang dipengaruhi oleh ilmu bisa mengontrol perasaan dan perilaku. Di saat perasaan dan perilaku bisa cocok dan sinkron dengan akal yang punya ilmu, disitulah manusia sudah dikatakan berakal. Kata ilmu, beribadah adalah hal yang terbaik. Maka langsung perasaan yang benar. Ada orang yang tahu ibadah itu hal yang terbaik, berpikir itu hal yang terbaik. Ia tahu tidak ingkar. Memang ngaku ia itu yang terbaik, tetapi tidak malas. Tetap tidak mau, tetap ada alasan, tetap terbebani perasaan, itu belum sukses. Maka harus ada ilmu. Ilmu itu hal yang penting, hal yang utama untuk supaya bisa mengontrol induk daripada akal, yaitu emosi dan keinginan. Di saat dia berada di jalan yang seimbang, jalan yang tengah sesuai dengan kehendak ilmu, baru berhasil. Maka manusia yang seperti itu, perjalanan hidupnya akan menjadi perjalanan ke surga, bukan perjalanan ke neraka. Di saat perasaan mampu mengikuti ilmu, tidak lagi mengikuti nafsu, maka perjalanan hidup adalah perjalanan ke surga. Maka inilah firman Allah dalam Al-Quran, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takut pada Tuhannya, wa nahan nafsa, melawan nafsu, perintah nafsunya, keinginan nafsu dia lawan, wa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat. Jadi gampang mencari surga. Lawan nafsu aja bisa surga. Pak Imanan nafsa la'amaratan bisu. Nafsu cenderung memerintah kepada kejahatan. Manusia selalu melihat dirinya senang dengan yang dilarang. Yang dilarang itu kesenangan. Maka agama hadir membuat aturan, semua aturan agama itu tidak sesuai dengan nafsu manusia, maka sulit diterima oleh manusia. Tetapi mau jadi surga, arahnya berlawanan dengan arah nafsu. Maka saat Allah membuat surga dan neraka, di dalam kitab Sirajul Salihin, Syekh An-Nawawi menceritakan riwayat tentang dari saat Allah bersama buat neraka dan surga dan dibuat surga. Allah memanggil Ibrahim, coba lihat, coba lihat surga itu di mana? Menurut kamu siapa yang masuk ke surga? Betapa indahnya surga. Ya Allah, semua masuk surga. Gak mungkin ada orang yang gak mau masuk surga. Dan semua pasti akan berjuang untuk masuk surga. Kalau begini surga, indahnya surga. Ya, dulu Allah perintahkan pada Ibrahim, coba lihat neraka, coba tengok neraka.
biasa, luar biasa. Namakan Ibrahim katakan, ya Allah, ini pasti kosong, gak ada orang ini. Kalau gini neraka, ini pasti tidak ada. Jangan penduduk neraka, penghuni neraka, penumpang aja nggak ada. Numpang sebentar aja nggak ada. Kalau gini neraka, kosong. Itu pendapat mana? Kemudian Allah kelilingi neraka bisyahwat dengan keinginan-keinginan yang membuat manusia tertarik. Dikelilingi dengan sesuatu yang memancing manusia yang senang oleh manusia. Kemudian dia kelilingi syurga dengan sesuatu yang sangat memuaskan nafsu manusia. Kemudian dia bertanya kembali, coba lihat syurga dipagari dengan sesuatu yang memuaskan, tidak sesuai dengan nafsu manusia. Kalau begini ada pagar dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan selera manusia, ini sudah lagi ada yang masuk sulit, surga yang bagus melewatinya sulit. Surga yang indah sulit untuk sampai ke sana, banyak tantangan. Dilihat neraka dikelilingi oleh bagian sangat menyenangkan nafsu, membahagiakan nafsu. Ini nggak kosong lagi, insyaallah. Ini banyak nanti penghuni neraka kalau dikelilingi dengan bermacam kesenangan nafsu manusia. Makanya itulah Rasulullah bersabda, al-jannatu ufat lil makari wal naru ufat lil. Neraka dikelilingi sesuatu yang tidak disenangi yang sangat disenangi oleh manusia. Surga dikelilingi oleh sesuatu yang sangat dibenci dan dimurkai. Artinya apa? Mau sampai ke surga harus lakukan sesuatu yang tidak disenangi oleh selera manusia. Kita tidak bisa di sana. Kenapa dia tidak hadir di dalam majelis ilmu? Kenapa mereka tidak ada dalam majelis ibadah? Kenapa hidupnya tidak korbankan kebaikan? Karena dia sangat senang sedang berbuat apa banyak-banyaknya untuk kesenangan nafsunya, bukan kebaikan yang diperintahkan. Semua orang tidak dapat surga alasan cari neraka, alasan ekonomi. Allah mengajarkan lewat Rasulullah, silakan berekonomi jadi modal dan surga itu bagaimana? Silakan cari makan menjadi nilai amal bagaimana? Itu ada yang punya sendiri. Sehingga ada alasan kalau di Aceh sendiri, sangat ada regulasi syariat. Ada yang ngomong kita perbaiki ekonomi dulu, kemudian baru syariat. Ekonomi dulu, kemudian baru syariat. Bagaimana mensyariatkan orang kalau ekonominya tidak baik? Apa para sahabat yang jadi pemukir sejarah berjuang Islam berawal Islam itu orang kaya sekali. Macam kampung raya, macam Bilal,
mereka tidak paham, tetapi mereka mungkin secara tujuan Islam menjadi orang yang dijaga syurga oleh Rasulullah. Tidak ada alasan yang boleh menghambat dirinya untuk beragama dan beribadah. Abdurrahman bin Auf memelak sahabat. Tidak ada alasan dengan kekayaannya. Dia tidak peduli kepada kita. Tapi semua kekayaannya untuk dia. Ini dulu selesai ekonomi dulu baru beribadah. Di mana nanti banyak yang neraka? Kenapa masuk neraka? Ada orang mati misalnya masuk neraka. Kenapa? Karena begini, saya tunggu dulu mati. Di saat belum selesai ekonomi, saya sudah duluan mati. Belum selesai ekonomi. Yang sebelum mati, tidak bisa masuk neraka karena belum selesai ekonomi. Ini perlu ilmu. Kalau orang punya ilmu, ngomongnya bukan begitu. Kita selesaikan syariat agama. Kalau syariat itu berkaitan dengan ekonomi, selesaikan dulu syariat akan ekonomi. Kemudian baru syariat yang lain. Kalau ada persoalan itu rasional. Ini kita syariatkan ekonomi dulu. Kita syariatkan pendidikan dulu, kemudian bersyariat yang lain. Tidak ada asal karena Islam mensyariatkan semuanya. Semua harus sesuai syariat. Maka oleh karena ilmu itu hal yang tertentu. Sehingga Imam Al-Ghazali membicarakan siapapun yang ingin menjadikan hidupnya ini atau murid yang ingin suluk, mana suluk menjadikan perjalanan hidupnya menuju Allah dan menuju syurga, harus ada 4 perkara. Harus ada takwa. Tidak boleh tidak. Salah satunya tahsilul ilmi syar'iyyin biqadri al-adihi wajibatan. Butuh ilmu syariat dalam batas minimal sehingga semua kewajiban kita bisa melaksanakan sesuai dengan aturan. Itu salah satu. Yang kedua, iktikadun sahih. Kalau kalian syurga, selamat dunia dan akhirat, iktikadun sahih. Lakukan itu iktikad yang benar, yang tidak bercampur dengan nilai-nilai fikih. Sebaik apapun niat kita, seikhlas apapun niat kita, kalau tidak punya ilmu dan tidak didasari oleh iktikad yang benar, hanya niat yang bagus, ujungnya akibatnya tetap menjadi malapetaka. Kalau dalam istilahnya orang-orang blok, niatnya bagus, caranya tidak tahu. Husnul qasad, qasad husnul. Niatnya baik, niatnya bagus, caranya tidak tahu. Karena kita ilmu mau beda, naik mobil setok yang arahnya kebanyakan. Mana saya mau beda? Setok mobilnya arahnya kebanyakan. Kenapa? Memang nggak tahu kalau nggak punya ruang. Nyoba baca niat dia cara cara
Dia nak berarti dia guna-guna dan guna lebih ilmu untuk mereka kita ni cepat nah hilang jadi dia jaga baca gimana punya nafuri lu tak boleh dengan game jaga baca kuat kita belum begini lu ya ada lebih yang mau maka boleh supaya benar-benar di dalam menjalani perjalanan hidup untuk menuju akhirat harus sesuai dengan kehendak ilmu dan itikad yang benar. Itu itikad al-sunnah wal jamaah yang sesuai dengan makna alaihi wa sallam. Apa yang aku lakukan dan apa yang dilaksanakan oleh sahabat. Itulah kita pastikan. Itikad yang benar. Yang kedua ilmu sekedar batas minimal kalau dilaksanakan ini harus salah bukan niat tidak baik bukan rencana tidak baik sebaik apapun rencana tanpa ilmu salah sebuah kebaikan dimulai oleh niat yang baik tetapi harus dengan cara yang baik dan berakibat baik. Tidak cukup hanya niat baik tidak tahu cara yang baik itu gagal. Yang ketiga, irda'ul khusus. Apa ada hak dan ada sangkut pautnya dengan manusia selesaikan dulu. Kalau ada yang menunggu, kalau ada yang punya orang kita ini kembalikan dulu. Selesaikan itu semua. Jangan sampai kewajiban kita tinggalkan hanya untuk melakukan sesuatu yang benar. Karena sebuah amal kebaikan akan bermakna apabila tidak berakibat gara-gara itu tertinggal kewajiban itu. Fardu kifayah akan menjadi maksiat apabila dilakukan oleh orang yang belum selesai. Fardu kifayah bermanfaat, tapi siapa yang bermanfaat dan berkewajiban bagaimana yang tidak selesai? Macam kita tuntut orang. Ya kalau tuntut orang ada celana, ada baju. Orang-orang yang baik tidak punya celana. Bagaimana? Celana orang belum normal. Tidak. Kapan baru bermakna baik di saat dipakai oleh orang yang tidak celana. Hilang artinya baik kalau dipakai oleh orang gila yang tidak pakai celana. Cantik ganteng tergantung siapa yang begitu. Begitulah di dalam Al-Quran semuanya ada apa-apa. Selesaikan fondasi dari awal. Cuma dalam bicara berdakwah ini juga harus bijaksana. Aturan yang begitu, tetapi kadang-kadang ada kebijakan dan kebijaksanaan di dalam berdakwah. Maka di dalam bab amar ma'ruf nahi munkar mendakwahkan ma'ruf dan melarang kemungkaran ada ilmu tersendiri yaitu ilmu hisbah yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Ini kadang-kadang kami semuanya dakwah. Ada orang salat tarawih
dia dia salat tarawih, ada yang hari-harinya nggak salat tarawih dia. Cuma tarawihnya salah, hari rayanya salah. Apalagi awal Ramadan salah tarawih, tapi banyak salat tarawih dia nggak bersalah. Itu gimana? Suruh dia salat tarawih. Tapi jangan sampai gara-gara kita menunggu dia salat tarawih, akhirnya dua-duanya tak ada. Kenapa? Salah cara salatnya. Siapa yang tidak salat tarawih haram salat tarawih. Akhirnya yang lagi salat tarawih itu pula. Mana pula dulu kita itu bukan salat tarawih. Akhirnya dua-duanya ada. Kalau kita lihat begitu, dia jauh lebih baik salat sunnah itu ketimbang dua-duanya tidak ada, masih jauh lebih baik. Kalau boleh masuk ke istana, di pinggir istana jauh baik. Kita main-main di luar, ada di pinggir-pinggir, tidak bagus. Maka perlu bijaksana dalam mengobati. Karena amar ma'ruf nahi munkar mengajak orang kepada kebaikan itu memang harus orang yang punya kemampuan dan punya kecerdasan, jangan salah merusak darinya. Mau dakwah Allah membuat orang dari Allah. Mau hanya orang-orang yang kebaikan sebagai orang-orang membenci kebaikan itu. Maka Rasulullah wasyir berkata berbeda, membuat mereka bersemangat, jangan membuat mereka semakin takut. Ada sesuatu yang kadang-kadang caranya aneh, tetapi itu yang benar. Ada saatnya kita diam, tidak mau. Ada saatnya kadang-kadang boleh berdusta, pada aturan yang boleh. Ini ada cerita bagaimana Al-Ghazali membahas bagaimana bijaksana mengobati kejadian, bagaimana melakukan terapi terhadap kejadian. Diceritakanlah ada orang yang dia punya penyakit obesitas, gemuk luar biasa. Dia kawin, perempuan, tidak punya anak. Tidak bisa punya anak. Akhirnya datang ke dokter. Gimana caranya punya anak? Dokter itu tahu lewat bunyi ini. Tidak bisa punya anak. Jadi harus berobat turunkan berat badan. Ini kan berat badan. Kurang masakan diet. Pulang dari dokter mau diet, rencana diet, tapi kalau nampak makannya tak makan. Kalau sudah makan baru niat diet lagi. Diet lagi. Kalau sudah kenyang baru niat diet. Kalau sudah lapar makan lagi. Sudah kenyang niat diet lagi. Kayak orang obat sudah puas, berbuat dosa, sudah capek bertobat. Dan ada tenaga lagi, dosa lagi, dan capek, tobat lagi dia deh. Akhirnya tetap bingung, tak bisa turun. Maka pindah dari apa ini. Ini nggak bisa kurus. Tapi salahnya sendiri nggak bisa tahan makanan. Datang sama dokter lagi, berdasarkan satu obat seperti ini nggak berasa. Dokter sana nggak berasa nih, kenapa? Karena saya tidak tahan makanan. Kalau saya makanan tidak tahan. Gimana supaya bisa tahan? Anda dokter itu jangan tahan, makan aja. Namun ini saya lihat 40 hari lagi mau mati. Makan terus. Pikir banyak-banyak. Jadi kesempatan untuk makan banyak-banyak karena kamu mau mati. Saya ada kulit
itu bumi ini datang lagi itu. Akhirnya apa itu ya pernah pikir ini dari pikirannya. Lihat makanan dan sama. Pikirannya wajib. Ini kalau hari ini tidur juga. Tidak 28 tidak makan, tidak minum, tidak tunggu sampai 4 hari kita lewat kemana ini apa pakai tadi mati apa ada tambahan ini datang balik ke dokter sana ada dokter bohong kenapa nggak bilang saya mati ini kenapa mati gimana sekarang saya berasa kita sudah ngomong saya nggak pernah makan kamu betul kan ya udah selesai rupanya begitu cara menawari untuk dia sehat maka sampai Sayyidina Ali mengatakan di sisiku di tanganku ada 2 ilmu sebelah kiri ini ada ilmu ada karung ilmu sebelah kanan ada karung ilmu ini aku bicarakan ilmu ini tidak boleh jadi penyakit mereka akan katakan pada aku jadi penyembah aku maka mengajar ilmu itu sesuai dengan orang yang diajarkan harus sesuai sasaran, mengobati itu sesuai penyakit sesuai dosis. Kalau penyakit itu anak-anak yang kasih obat orang tua mati. Ini ada orang memang ilmunya pasti bawa biasa saja dan itu dia buat dia jadi kasih obat orang tua anak bukan sembuh tambah mati ya. Maka itulah Rasulullah mengatakan nahnu ma'asyaral anbiya nu'manu alla nukallimana bima la ya'lam. Kami golongan para anbiya diperintahkan jangan bicarakan kepada manusia sesuatu yang tidak mereka tahu. Mereka akan salah persepsi, mereka akan salah menilai kita. Kebenaran akan kesesatan kadang-kadang terlihat sebuah kebenaran. Maka oleh kita yang berkumpul di sini, pertama menjadi majelis ilmu. Yang kedua, majelis amal. Yang ketiga, majelis dakwah. Kita hidup di zaman di mana umat Islam kosong dari dakwah. Generasi awal Islam mereka generasi berdakwah. Generasi sahabat setiap masuk Islam mereka jadi berjuang Islam. Generasi tabi'in setiap mereka menjadi Muslim mereka menjadi berjuang Islam. Kita lahir di generasi Muslim yang tidak tahu Islam malah jadi penghambat Islam sendiri. Sehingga hari ini kosong di Aceh Islam bertahan dengan aktivitas ulama lewat lembaga pendidikannya dan gambar-gambar, tetapi banyak ruang kosong yang tidak terisi. Kekuatan pendidikan tidak lagi menjadi kekuatan Islam. Kekuatan pendidikan yang dikelola secara formal dengan anggaran yang sebanyak-banyaknya tidak lagi menjadi kekuatan Islam. Sehingga mereka ikut dunia pendidikan
SD bisa 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 12 tahun, tetapi belum memastikan bahwa selesai ilmu Islam. Mereka tidak fokus, dididik fokus untuk orang Islam. Padahal orang Islam yang pertama berpikir terus. Kemudian lembaga pesantren juga menjangkau persentase kecil. Berapa persen dari umat yang dijangkau oleh lembaga ini? Majelis taklim juga belum berjangkau semuanya. Mau datang sendiri ke tempat cari ilmu, mau berzikir di sana. Berapa persen? Ada yang menjawab sama saya, bagaimana untuk Islam Aceh semuanya? Ya kita ajarkan orang Aceh semuanya. Kita kasih ilmu semuanya. Gimana caranya kasih ilmu semuanya? Supaya mereka mau belajar semuanya. Ya, siapa yang mau? Siapa yang mau? Maka hari ini yang liar-liar ini juga tidak. Yang sudah Cina tak diri itu nggak menjadi problem lagi. Ini yang liar-liar yang masalah. Makhluk liar ini bagaimana menjadi penghuni surga? Makhluk liar ini bagaimana menjadi manusia yang berhulu? Tidak sia-sia. Ini problem kita sekarang. Di saat kekuasaan menjadi bukan menjadi kekuasaan Islam. Beda di zaman Iskandar, beda di zaman kesultanan Islam. Kekuasaan kerajaan menjadi kekuasaan Islam dan mereka menjalankan amanah Allah. Dulu para ulama berencana beriman dan berencana beriman. Raja adalah orang yang menjalankan rencananya. Hari ini umat Islam dan para ulama menjadi kelompok yang direncanakan. Malah bisa diambil salah satu. Maka bagaimana hari ini umat Islam menjadi kerencanakan sebagaimana perencana. Semoga perjalanan hidup kita adalah perjalanan Islam. Semoga kuburan kita menjadi gedung surga akan berlangsung. Maka kita mulai dengan hal tadi yang kita bilang ilmu. Pastikan ilmu pertemuan selesai. Jangan sampai salah di dalam agama. Pastikan punya komitmen yang kuat, yaitu punya etikat yang benar. Yang ketiga, pastikan semua hak yang berkaitan dengan manusia selesai. Tidak ada dosa antara sesama manusia. Yang keempat, satu lagi, taubat nasuha. Taubat nasuha. Sebuah komitmen ke depan untuk hidup yang baik, menghindari kemungkaran dan tidak akan pernah mengulangi lagi komitmen yang tinggi. Empat hal ini adalah fondasi dasar supaya memastikan perjalanan hidup kita kita adalah perjalanan ke surga. Dan mulailah akhlak dengan ilmu dan hikmah yang ada di dalam 3 unsur ilmu, yaitu tauhid, fikih dan tasawuf. Yang sekedar fardu yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan akhlak dan berkaitan dengan kehidupan dan ibadah. Juga pastikan ada ilmu. Karena Rasulullah diutuskan hanya berdua, ilmu dan beramalkan. Ilmu dan beramalkan. Ilmu semata belum tentu mampu diamalkan. Kemampuan mengamalkan ilmu disangka berhasil menyukseskan kepribadian itu. Maka butuh perjalanan.
butuh beliau, butuh tahsin. Kalau sekedar intelektualitas banyak orang, tapi untuk kemampuan beramal saya sudah dan ada orang ini banyak akhlaknya orang ya sebenarnya banyak menjaganya ya riadahnya dia karena kebaikan akhlak dia harus masuk ke alam bawah sadar, bukan hanya lewat wajah. Orang boleh tahu kebaikan, tapi belum tentu mampu menjadi orang baik. Karena belum masuk ke alam bawah sadar. Maka untuk masuk ke alam bawah sadar, pertama kalau masing-masing dimulai dari kecil dalam hubungan yang baik. Kalau memang sudah besar, tidak ada cara lain. Biasakan kebaikan dengan dipaksakan. Kemudian kebaikan itu menjadi hikmah. Akhirnya menjalani ke surga bukanlah sebuah beban, karena nafsu sudah tunduk kepada akal. Selama nafsu tidak tunduk kepada akal, akan membuat kita diiringi oleh nafsu, maka akan sampai ke neraka. Mau ke neraka, lakukan sesuai dengan nafsu, karena antara kuat masyarakat. Neraka dikelilingi dengan selera nafsu. Ikuti selera nafsu, insya Allah sampai ke neraka. Mau? Pasti tidak mau. Mau sampai ke surga, lawan nafsu, karena al-jannah terkuat dengan makanan. Surga dikelilingi sesuatu yang memuaskan hati. Coba lakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan nafsu, pasti rasa sakit hatimu. Pasti cepat marah. Coba pada waktu menonton di malam ini ada yang manis. Nama Barcelona, dan saya. Kalau tidak dibangun besar, kenapa aku tidak bangun KSM? Coba aja di 3 malam ada salah itu. Sampai hari ini secara malam lalu tidak boleh kerja, besok sejalan awal. Pokoknya ada alasan. Yang benar berarti nafsunya tidak disenangi oleh nafsu. Sesuatu yang disenangi oleh nafsu itu akan gampang dan mudah. Maka hal yang terberat adalah lawan. Kita bisa kalahkan nafsu, tetapi tidak menggunakan nafsu. Maka itulah perang badan. Rasulullah ini adalah perang yang besar yang sulit bisa menang. Perang badan dan perang besar kita sedikit muslim banyak. Tapi ada perang yang lebih besar, perang melawan nafsu. Supaya sampai pada maka kita harus menyatakan apa yang diinginkan Allah. Wa amma wa siapa yang bertahan kepada pasangan dan menahan nafsunya dari hawa nafsu, balasannya surga adalah ingin ke surga tidak banyak lawan insya Allah sampai ke sana. Ikuti ilmu, ikuti perintah Allah, jangan biarkan dorongan dan perasaan. Itulah perjalanan ke surga. Maka hari ini nasihat saya, semoga Allah memberi berkat kepada kita semua dan kehadiran kita malam ini supaya Allah menambahkan kesabaran dan kesadaran kita. Hal paling penting adalah kesabaran dan kesadaran. Tanpa kesabaran dan kesadaran, hidup ini akan tidak ada maknanya. Maka sekarang kami bersama menjaga Allah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim
بها وأجرنا من الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك وخذ بصالحات أعمالنا وتوفنا مسلمين وأهلنا بالصالحين. اللهم اعطنا وارزقنا في ديننا ودنيانا. اللهم برحمتك أرحمنا وقنا شر ما همنا. وعلى الإيمان الكامل والسنة والجماعة توفنا وتفرج عنا واخرج بالصالحات أعمالنا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم علينا والغلو والحلول والشرعية وذلك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وفقا وارحمنا بالصالحين. اللهم خذنا من ذنوبنا واغرقنا بنور الفهم وافتح لنا والعلم وزين لنا بالاخلاق الحسنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نعوذ بك من لا يرفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم حقق الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم يسر لنا امورنا والراحه لقلوبنا وابداننا والسلامه والعافيه في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا وخليفة في أولادنا وخليفة في أموالنا واطمس على وجوه أعدائنا واطمس على وجوه أعدائنا واطمس على وجوه أعدائنا وارتقهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا الزكي إلينا. اللهم إنك خير الراشدين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا رزقا طيبة كما يرزقنا علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن سواك. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك أن تنور قلوبنا بنور العلم والفهم
وتنور قلوبنا بنور معرفتك وتنور قلوبنا بنور معرفتك وتنور قلوبنا بنور معرفتك وتشرح صدورنا فيسر أمورنا وتصلح أحوالنا وتعافينا من جميع الأهوال والآفات واستلطف بنا بقضائك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما Muhammad
hadir pembacaan doa tadi, maka berakhirlah acara pembacaan ayat kita pada malam hari. Mengucapkan Allah Taala memaafkan segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.